ikuti terus perkembangannya ya. Jangan lupa subscribe. Simak. Selamat siang semuanya. Jadi selamat datang di Supeksa TV atau Supeksa YouTube channel. Selamat datang anak-anak SMK Purwisata Pancasari, terutama mata pelajaran apa sekarang ya? Ya, Komunikasi Industri Pariwisata. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai apa ya untuk hari ini, tepat untuk waktunya ya. Ya udah, lihat. Baiklah. Ya, tanpa panjang lebar, bisa dilihat untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang grooming, yaitu tentang penampilan diri. Nah, bagaimana kita bisa tampil secara maksimal, baik dimanapun dan kapanpun ya. Jadi di sini kita tampilannya berusaha semaksimal, semenarik mungkin. Usahakan kita sampai bisa percaya diri di depan orang banyak. Ya, karena kita udah merasa tampilan kita sudah maksimal. Walaupun tampilan ganteng dan cantik itu relatif ya, tapi kita berusaha tampil maksimal. Kita udah lengkap dari ujung rambut hingga ke ujung kaki, lengkap dari sepatu. Bapak di sini bukan untuk maksud gaya-gayaan, tapi di sini Bapak ingin kita mempelajari mengenai materi hari ini tentang penampilan pribadi saat kita bekerja, kapanpun dan dimanapun. Jadi di sini kita harus menyesuaikan saat kita di mana, kapan, itu kita harus sesuaikan. Ya. Biar nanti kita tidak salah kostum. Kalau kita ingin bekerja, ya tampilan kita ya sesuai dengan kerja. Ke sekolah, ya harus dengan pakaian atau seragam sekolah. Kalau kita hidup bermasyarakat, minimal kita kalau misalkan datang ke undangan orang meninggal, ya pasti pakaiannya akan berbeda. Itu disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Oke. Hai, cukup sampai di sana untuk tampilan Bapak yang mungkin tidak terlalu ganteng ini. Tidak ganteng, tidak keren, tapi kita berusaha tampil semaksimal mungkin. Apa sih tujuannya? Biar kita lebih percaya diri dalam menjalankan aktivitas atau tugas. Yuk, kita kecilkan ya. Jadi cukup Pak. Segini aja cukup. Ya memang sekedar untuk terlihat aja. Saat Bapak menjelaskan, biar minimal terlihat lah. Baiklah, untuk hari ini kita udah buka tadi ya dengan grooming. Ini apakah hampir mirip? Ya udah, jangan kita jangan pedulikan tampilan Bapak, tapi
coba dari kelengkapannya, tampilannya, dan segala macam. Nah, grooming diambil kata groom, lalu diartikan dalam bahasa Indonesia mengurus, merawat, rapi, atau terpelihara. Nah, secara harfiah grooming artinya penampilan diri. Grooming dalam penampilan prima adalah penampilan diri, tenaga pelayanan pada waktu bekerja, memberikan pelayanan kepada kolega atau pelanggan. Nah, well-groomed, ya, istilah bahasa Inggris yang digunakan untuk menggambarkan orang berbusana resmi dengan baik dan menarik. Busana yang baik dan resmi itu berarti penampilan yang rapi, sopan, luas, serasi, dan menarik. Atau disebut juga dengan personal appearance. Ya, sesuai dengan etika dan tata krama pergaulan. Ya. Oke, Bapak lanjutkan lagi ya. Dalam grooming ini kita harus tampil semenarik mungkin. Kita sebagai pekerja, sebagai karyawan, kalau tampilannya menarik, pasti orang akan suka melihatnya, minimal bersih. Ya, tadi udah Bapak bilang, gak perlu ganteng, gak perlu cantik, tapi minimal serasi. Kita akan bahas nanti apa itu serasi. Ya, jadi di sini kolega atau pelanggan akan terasa nyaman dengan kita karena tampilan kita apa? Prima. Jadi intinya dapat dikatakan bahwa grooming ini dalam penampilan prima mengandung perawatan atau pemeliharaan yang harus dilakukan agar seseorang mempunyai penampilan yang prima atau penampilan yang terbaik. Ya, kapanpun dan dimanapun kita harus tampil semaksimal mungkin. Contohnya Bapak sekarang, walaupun di rumah ini acak-acakan ya, tapi berusaha dalam mengajar kalian totalitas. Saat mengajar tentang grooming ya berusaha tampilkan sebaik dan semaksimal mungkin. Nah, agar kamu dapat tampil menarik, nah ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kesehatan tubuh. Yang kedua adalah perawatan tubuh kita. Nah, kesehatan tubuh, asupan atau makanan yang bergizi. Kalau kita udah di tempat kerja, kita udah tercukupi makanan dan yang bergizi, otomatis tampilan kita akan menarik, glowing ya. Tidak terlihat pucat atau bagaimana ya. Terus olahraga yang cukup, juga istirahat yang cukup. Ini wajib. Asupan nutrisi yang bergizi, yang kedua olahraga, yang selanjutnya istirahat yang cukup agar kita bisa tampil semaksimal mungkin. Karena kalau misalkan tampilan kita misalkan kurang tidur, jadi kita otomatis pucat, lemas dan lain sebagainya, melayani kolega atau tamu ini tidak akan semaksimal mungkin. Terus perawatan tubuh, perawatan rambut, oke. Bisa dilihat rambut Bapak. Ya, berusaha ya serapi mungkin. Kalau misalkan cocok dengan rambut panjang, tapi minimal rapi, nggak acak-acakan. Nah, terus perawatan mata. Nah, mata ini digunakan untuk eye contact. Terus perawatan gigi, minimal ya disikat lah, biar tidak tidak bau saat bertemu atau berbicara dengan orang lain. Terus ada perawatan muka. Perawatan muka yang sekarang sudah bisa tampil glowing dengan bantuan mungkin make up atau alat untuk mempercantik diri. Nah, tujuannya, kita akan bahas tentang tata rias sedikit. Nah, tata rias ini atau make up ini membantu agar apa? Agar wajah tampak lebih cantik dan menarik bagi yang perempuan, yang lebih ganteng. Kalau laki-laki ya cukup sederhana aja. Yang penting ini nih, biasanya yang bikin Bapak biasanya kurang rapi ya di jenggot dan kumis. Nah, terus untuk menambah rasa percaya diri. Nah, untuk menutupi kekurangan
yang ada pada wajah. Misal kekurangan kita apa? Tai lalat atau mungkin alis. Kalau apa-apa alisnya mungkin terlalu besar ya. Mungkin faktor keturunan. Nah, terus urutan dalam melaksanakan tata rias ada beberapa ya. Kita gunakan pembersih agar kita terbebas dari kotoran yang menempel pada wajah. Ya, agar terangkatlah bersih sempurna. Terus kita gunakan penyegar kalau yang perempuan. Terus gunakan pelenggap, kemudian bisa menggunakan bedak, tapi nggak usah yang terlalu tebal juga, tebal ya, yang terlihat alami lah. Terus ada bedak, kalau perempuan ada lurus, ada tarik rias mata, pipi, alis, kemudian bedak yang lain. Ya intinya jangan kelewatan kayak artis-artis itu terkadang eyeshadow-nya terlalu banyak. Kalau misalkan yang perempuan ya biasa aja. Untuk selanjutnya ada juga selain bedak dan di bagian wajah juga di bagian kuku nih, biar bersih terpotong ya, biar tidak ada hitam-hitamnya. Apalagi kalau misalkan kalian bekerja di restoran ada hitam-hitamnya, itu tidak enak banget untuk dilihat ya. Kemudian di sini kalian bisa menggunakan tata busana, harus berprinsip. Tadi udah Bapak bilang serasi. Apa itu serasi? Sepadan atau sesuai. Ra itu rapi, si sikap kita. Sikap kita harus semenarik mungkin agar orang tidak merasa tersinggung atau canggung di depan kita. Nah, terus kita ada juga disebut dengan sepadan atau sesuai ya. Untuk sesuai ini, satu bentuk tubuh, satu berbadan tegap ya, jangan kelemar-kelemar ya atau terlihat capek atau bagaimana ya. Terus usia kita sesuai dengan usia, apalagi kalau kita terlihat dewasa itu akan lebih bagus. Saat kita bertemu dengan orang lain, waktu kita harus tahu ya, pagi, siang, sore, malam, kapan kita harus mengucapkan salam. Maksudnya salam pagi, siang, sore, malam, jangan sampai salah, nanti dikira konsentrasinya lah ya, tempat. Dan juga kita harus menggunakan ya, kalau kita punya anggaran atau kita punya dana ya sesuaikan dengan kemampuan kita, jangan sampai berlebihan. Kalau Bapak hanya bisa dilihat ini hanya menggunakan ini aja ya, ini murah, ini deodoran, ini untuk agar kita tidak bau badan lah. Ini kalau ya memang sementara kalau kita di tengah kerja capek terus keringetan dicari bakteri akan bau badan. Nah ini hand body lotion ya, kita lanjutkan lagi. Di sini rapi, pakaian kita rapi, satu bersih dari noda-noda, kemudian usahakanlah disetrika ya, sehingga apa, tidak terlihat lusuh, kemudian tidak robek atau berlobang ya. Kalau kita udah lama mungkin yang penting kita bisa merawat pakaian tersebut saat mencucinya atau pada saat di bawah mesin cuci biar tidak robek lah. Terus ada tidak terlihat benang-benang yang lepas, jadi ini akan mengganggu sekali ya. Kalau bisa potong aja. Kemudian tidak terlalu longgar, tidak juga terlalu ketat ya, tidak dijumpai garis-garis bayangan pakaian. Nah kalau bisa saat menyetrika itu nggak ada garisnya kan bagus ya. Nah tapi tergantung dari gaya, yang penting rapi itu ya. Terus yang si itu serasi, ada sikap. Nah sikapnya adalah pribadi si pemakai itu. Sikap kita saat bertemu dengan orang lain ini berhubungan dengan etika. Bagaimana bertemu dengan orang lain kalau di tempat kerja, di sini adalah profesionalisme. Ya, entah itu junior, entah itu senior. Jadi di sini kita harus saling menghormati. Itu intinya. Apalagi kalau dengan atasan. Nah, gaya penampilan pribadi kalau bisa sedewasa mungkin. Biar kayak Ariel Noah gitu ya. Walaupun Bapak nggak bisa seperti itu ya. Nah kalau misalkan bagi perempuan di sini ada terkadang bahwa
pakai busana gaun ya atau kantoran. Di sini roknya gimana ya, roknya sopan ya. Intinya kalau perempuan yang muslim, mungkin teman muslim yang hijabnya yang bagus juga, yang menarik, yang modis ya. Terus kalau busana kantor pria di sini ada kemeja dengan lengan panjang, ada dasi ya, dasi, kemudian celana panjang, harus pakai ikat pinggang nih, ikat pinggang ya, yang ikat pinggang. Kemudian ada biasanya pakai jam ya, ini cepet-cepetan biasanya nggak pakai jam, tapi usahakan di tempat kerja itu kalau bisa pakai jam karena ini menunjukkan waktu. Terus ada kaos kaki dan jas ya. Kaos kaki usahakanlah dicuci, ini yang riskan ya, kalau keringetan kakinya kemudian baunya bisa tercium kemana-mana. Ya itu yang mungkin kita bisa tentang serasi. Se itu apa tadi? Masih ingat? Sepadan atau sesuai. Ra itu rapi. Si itu sikap. Itu saat grooming ya. Terus dalam melakukan pembicaraan, baik itu melalui secara langsung maupun telepon, di sini harus memperhatikan ekspresi suara, ada intonasinya, merdu dan tidak ringan, tidak juga monoton, ada temponya, teratur. Nah, kapan harus dinaikkan, kapan harus diturunkan. Intinya harus jelas, jangan mencela-menceli ya, saat berbicara. Terus ada beberapa hal yang diperhatikan di sini adalah waktu berbicara. Jangan bersifat ceroboh. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Halo bro, halo sis, ya sama temen itu ya. Memang biasa kita bercanda, tapi jangan keterlaluan. Mungkin maksudnya bukan untuk mungkin maksudnya untuk teman, tapi siapa tahu yang lain itu bisa tersinggung ya, tersungging. Oke, tidak membicarakan masalah pribadi. Kalau di tempat kerja masalah pribadi no, cukup di rumah aja. Di kerja tetap di tempat kerja, kecuali meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah. Ya, tidak terlalu gemar memuji diri sendiri kayak bapak ya, walaupun tampilannya tapi dalam hati udah maksimal nih, kayak Ariel Noah. Tapi belum tentu penilaian orang seperti itu. Seperti kata pepatah kan, ada ngaden hawa bisa depang anak ngadanin. Ya biarkan orang yang menilai. Tapi intinya kita harus tampil semaksimal mungkin ya. Oke, terus jangan gosip di tempat kerja. Jangan gosip. Menggosipkan tetangga, gosipkan teman, apalagi didengar. Ini bisa menjadi masalah. Kita dikira sebagai penjilat atau akan merepotkan orang lain. Ya, tidak mempersoalkan atau membesar-besarkan masalah sepele. Yang kecil itu jangan diulangi lagi, diulang dan sekarang ini harus kita, sekarang ada masalah, sekarang selesaikan. Lagi diulang lagi, kemudian dibilang lagi, ketemu lagi, dibilang lagi dengan ini dan segala macam, menyebar sampai besar. Ya, petikan api itu diisi bensin ya akan buar, gitu ya, akan terbakar. Ya, jadi usahakanlah dengan usahakan pembicaraan orang lain didengarkan dengan cermat. Nah, selain kita bisa berbicara dalam komunikasi ini, tapi sebagian besar 40% dari komunikasi itu adalah mendengarkan. Ya, dengarkan dengan cermat, kemudian kita bisa saring, kemudian dipilih. Nah, setelah dipilih dan tarik kesimpulannya. Nah, itu ya, dengarkan dengan cermat, kemudian disaring, lalu ditarik kesimpulannya. Jika suatu ada masalah, penyelesaian. Nah, dalam bekerja atau pelayanan prima kepada pelanggan, seringkali di sini
dilakukan duduk dalam waktu yang cukup lama. Sering kan? Duduk dalam pelanggan. Nah, atur badan sedemikian rupa agar tidak merasa pegal. Jadi ergonomi. Secara ergonomi itu maksudnya, jadi ingat dosen Bapak ya yang waktu di kuliah dulu, ergonomi itu bagaimana memposisikan diri kita agar tidak terjadi kelelahan, tidak terjadi kecapekan. Jadi memposisikan diri kita senyaman mungkin, itu ergonomi. Ya, itu kan juga alat yang alat pembantu juga di sini fungsinya untuk membuat kita senyaman mungkin seharusnya. Kalau kita Bapak sekarang sedang menjelaskan pakai HP nih, agar Bapak bisa bertahan lama, minimal cahaya HP-nya itu diredupkan sedikit. Ya, semampu kita biar melihat lah, biar kita tidak terlalu capek lama-lama di depan layar HP atau di depan layar komputer. Oke, terus di sini khusus untuk wanita ya. Nah, hilangkan kebiasaan buruk. Biasanya kita saat bertemu dengan ini gerak, kemudian gini tangan, kaki, hilangkan gerak-gerakan yang bisa bikin risih orang. Terus menyilangkan kaki karena lelah duduk dapat dilakukan, namun tetap apa? Dengan sopan. Karena menyilangkan ada artinya. Gini ada artinya. Mengkerutkan wajah juga ada artinya. Mata yang begini juga ada artinya. Senyum juga ada artinya. Semua ada komunikasi verbal dan non verbal kan. Nah, terus ada yang harus diperhatikan juga saat berjalan. Nah, saat berjalan tunjukkan kalau kita ekspresi rasa percaya diri. Bapak udah percaya diri. Kemudian tidak menyeret-nyeret sepatu. Jaga keseimbangan badan. Keluar masuk ruangan wanita mendahului pria menggunakan eskalator misalnya. Jadi kalau bisa pria terlebih dahulu. Jadi untuk menyelamatkan wanita, jika misalkan jatuh nih baru mau loncat di eskalator, perempuannya bisa ditangkap oleh prianya. Oke, apa lagi ya? Penampilan di lokasi kerja, gunakanlah seragam. Biasanya ada uniform. Jadi setiap divisi memiliki seragam tersendiri. Bagaimana seragamnya biar tampil semenarik mungkin. Oke. Itu mungkin ya. Kita bisa lanjut. Dalam faktor yang penting lainnya harus diperhatikan ada personal hygiene, ada grooming. Nah, personal hygiene di sini adalah kebersihan pribadi. Ada kebersihan kulit, ada kebersihan tangan, ada kuku, rambut, ya gigi. Ya. Terus ada grooming, make up dan perhiasan yang serasi dan sederhana lah. Jangan terlalu mencolok. Emasnya mungkin sampai 50 karat itu dipakai kayak apa ya? Nit ya. Biar apa nggak bilang, nggak boleh ya. Etika. Ya. Terus sikap, percaya diri, ketenangan, tabiat, sikap badan, sikap yang baik. Terus bicara ada pronunciation ya, kejelasan irama. Terus ada etiket, gaya, perilaku. Terus ada busana yang proporsional serasi. Ya, itu sih yang perlu diperhatikan. Kemudian ada lagi kalau kita di sini Bapak jelaskan seperti sini ada penampilan rambut ya selalu bersih ya. Minimal pakai sampo lah untuk ramas. Kemudian ada tampilan rapi, diperbolehkan menggunakan hair gel ya atau hair spray biar bisa ya. Model rambut pria dan wanita harus proporsional. Kalau pria serapi mungkin. Kalau yang perempuan cukurannya biar rapi juga, biar nggak jatuh belepotan atau gimana rambutnya ya. Terus biasanya ya harus ini pendek, tidak boleh menutupi telinga dan mata ya. Pria tidak diperkenankan memelihara jenggot.
tempat kerja ya. Ini baru sehari udah dihilangkan, tumbuh lagi si Mister Jenggotnya ini. Ini sih kalau pria yang ada jenggot yang breok kayak bapak ya. Yang kalian juga kalau ada jenggot yang breoknya harus diperhatikan, minimal berapa 2 kali sehari atau tiap hari ini dipotong ya. Biar tampil maksimal lah ya. Terus ada rambut palsu bisa nggak boleh ya. Rambut wanita melebihi sebahu ya, sebahu ini harus diikat itu biasanya kalau kita dalam penampilannya. Rambut ya tidak boleh menutupnya mata kayak hantu gimana gitu ya, kayak hantu dari kebun jeruk itu ya, biar tidak menutupi lah. Oke. Ya itu beberapa ya. Bapak panjang lebar hanya berbicara aja. Sebenarnya harus ada diskusi nih. Nah, ada di definisi grooming nih menurut kalian. Jadi harus dilihat nih. Nah, penampilan seseorang tadi udah Bapak sebutkan ya. Kalian bisa lihat aja di sini di materinya. Bapak ingin santai aja ngajar ya. Ya ada yang perlu yang penting kita santai, senyaman mungkin, seergonomi mungkin, tapi tetap sopan. Itu ya. Penampilan seseorang dimulai dari berpakaian sampai tutur kata yang sopan santun. Bentuk citra diri yang terpancar dari diri seseorang dan juga merupakan sarana komunikasi antara seorang individu dengan individu lainnya. Suatu penampilan akan terlihat menarik manakala penampilan itu pleasing atau berbentuk sempurna dengan pengertian proporsi dari setiap bagian terstruktur secara harmonis. Tuh lihat. Itu yang gadisnya itu ya, keren banget, cantik banget. Mana lebih suka pakaiannya apa orangnya? Ups. Enggak, jangan. Itu hanya basa-basi ya. Kita lihat materi selanjutnya. Oke. Fungsi. Tadi udah ada fungsi ya. Di sini penampilan pegawai ini mengatasnamakan suatu lembaga atau perusahaan. Jadi biasanya ada uniform atau seragam dari perusahaan itu. Ini menampilkan citra dari perusahaan itu. Terus penampilan pegawai mencerminkan kepribadiannya. Positif enggak? Ini berlaku juga positif untuk perusahaan. Penampilan para pegawai harus selaras dengan nilai-nilai keindahan dan tata krama yang berlaku dalam kehidupan seluruh lapisan masyarakat. Tata krama, etika, berbicara di depan orang lain dengan orang yang lebih tua. Ya? Menyadari bahwa kecantikan bukan semata-mata dari bentuk wajah saja, tetapi dari hati nurani. Ganteng dan cantik itu dari hati nurani, bro. Biar kita terlihat cantik, ganteng di depan orang lain. Ini dari dalam diri dulu, ya. Jadi nggak hanya penampilan aja yang ganteng. Ganteng bisa juga jahat. Ya, gitu ya. Jadi mungkin kalian akan lihat bapak gimana ya, agak sedikit kekanak-kanakan ya. Tapi nggak apa. Ada prinsip yang diperhatikan dalam menampilkan sikap atau pembawaan. Nah, sikap yang baik akan menimbulkan kesan yang baik pula. Dalam hal ini penampilan fisik seseorang memegang peranan penting melalui apa? Cara berjalan, cara berbicara, cara duduk, cara berdiri, ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Ekspresi wajah, bahasa tubuh. Nah, hal yang terkait dengan bahasa tubuh adalah cara memandang orang lain, terus pandangan saat melihat atau berbicara dengan lawan bicara. Terus sikap tubuh meliputi sikap kepala tegak, terus sikap wajah, alis, mata, dan bibirnya ya. Terus saat berbicara, untuk dapat berbicara dengan baik dituntut
bahasa tubuh yang sesuai dengan pembicaraan yang dilakukan. Nah, suara juga harus disesuaikan dengan kondisi waktu, tempat maupun inti pembicaraan. Tadi udah ya. Kesehatan, biar kita terlihat sehat, terlihat maksimal. Walaupun ada ngantuk-ngantuknya ya dengan posisi siang ajar seperti ini, tapi minimal apa? Kita sehat lah. Kesehatan merupakan hal yang penting. Ini merupakan harta utama kita. Menjaga kesehatan itu sangat penting. Jagalah makanan teratur dan olahraga agar kondisi tubuh tetap maksimal. Nah, ada kebersihan dan kerapian. Nah, ada bau badan. Nah, bau badan tadi, kalau bau badan dengan ini ya, deodoran, ini hanya yang murah ya. Kalau mungkin ada Rexona dan lain sebagainya bisa. Ini hanya contoh. Terus cara-cara dapat dilakukan untuk menghindari bau badan, menghindari makanan yang berbau tajam, biasanya bawang banyak ya. Terus ada makanan teratur, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kalau bau mulut di sini, jagalah kebersihan gigi, menghindari penyakit lambung ya. Terus menjauhi makanan yang berbau merangsang, seperti ya ada pete ya, pete kalau bisa makan pusikat ya biar nggak bau ya saat berbicara, atau yang berbau ya bawang ya, atau makanan yang lain. Usahakan agar panjang kuku sama dan ujungnya tidak kuning ya. Kalau kuku ya tidak hitam, tidak kuning hitam ya. Tata rambut atau tata rias untuk rambut nih disesuaikan dengan apa? Muka, bentuk tubuh, profesi. Nah, biasanya ada SOP, standar operasional prosedur ya. Oke, tadi di mana ya? Yak. Tadi udah. Tata busana tadi udah ya. Berfungsi sebagai pelindung, bukan hanya sebagai pelindung tubuh di sini busananya, tapi di sini untuk mengekspresikan diri. Kemampuan seseorang juga bisa dilihat dari cara busananya. Saat kita berpakaian seperti ini ya, terlihat Bapak seperti guru ya. Kalau mungkin Bapak sedang memakai celana robek-robek ya kayak kuli memang ya. Nah, di sini yang kita keluarkan ekspresinya, ada auranya agar kita bergairah hidup, terus semangat, percaya diri, dan pribadi yang menarik. Itu. Terus ada menjaga standar keamanan penampilan pribadi. Nah, ada beberapa tips nih. Ayo, kalian lihat teksnya atau lihat orangnya? Ngaku. Ya ngaku ya. Pilih pakaian kerja. Pilihlah pakaian dengan teliti dari bahan yang nyaman dipakai. Hindari yang mudah terbakar atau panas, yang bikin gerah ya. Pilih model pakaian disesuaikan dengan keadaan jasmani, warna kulit, terus ada ketentuan iklim ya, keperluan iklim, jenis pekerjaan, serasi, terus bersih, tidak terlalu sempit. Tadi udah ya. Mungkin Bapak udah. Hindari celana panjang, terlalu panjang ya. Terlalu pendek juga jangan, kayak kebanjiran. Kalau terlalu panjang kayak Elvis ya dulu. Kemudian dasi dapat digunakan untuk pekerjaan, dilakukan untuk kantor. Sekolah kantor. Yang dasinya yang dapat digulung, benda yang berputar atau terjepit ya. Terus pilihlah sepatu yang nyaman dipakai, yang hitam kalau di pekerjaan ya. Sesuaikan ya. Perhiasan, aksesoris, cincin, kalung, jam tangan, dan lain sebagainya yang senyaman, gak memberatkan, gak juga membuat orang itu iri pada kalian. Yang biasa aja kalau di tempat kerja, kecuali kalian mau keluar, mau mall, mau shopping, mau pamer sekalian. Terserah ya, enggak, jangan pamer. Kalau bisa jangan pamer ya, kita hati-hati ya. Terus ya, ini contoh tampilannya menarik sekali ya. Ada bos, ada karyawan itu memakai uniformnya mereka. Yuk, selanjut ada sarung tangan, digunakan jika membantu pekerjaan dengan panas. Ini sesuaikan ya, ada hand glove-nya ya. Kalau bisa sesuai lah dengan pekerjaan atau profesinya. Kacamata
Nah, kecuali kalau misalkan ini masalah gangguan penglihatan, itu kan mungkin harus pakai kacamata. Kalau kacamata yang ini seperti ini ya bentuknya di tempat kerja atau mungkin yang kena sinar ya. Terus tips penampilan pribadi yang baik, perawatan tubuh, karena tubuh terawat akan memancarkan keindahan dan mempesona. Ya. Terus kosmetika tadi dibutuhkan biasanya uang wanita ya. Ya, yang apa ya, yang berupa deodoran, parfum, ya sewajarnya aja, jangan berlebihan. Ya, biasanya pekerja wanita dan pria di sini haruslah mematuhi ya, mengetahui dan menerapkan dalam kehidupannya dengan etika, pergaulan etika, ada kode etik yang harus dijaga. Terus sabar, jujur, loyal, sopan santun, dan penuh inisiatif, ada ramah, tulus ya dalam bekerja. Enggak jangan memandang orang lain ya, tidak suka memuji diri sendiri, tidak mendengarkan orang lain, peduli menghormati terhadap orang lain. Oke, itu sih. Baiknya cara duduk ya, ini seperti praktek saat jamuan ya, yang sopan. Jadi kesimpulannya di sini, tampil menarik dapat menjadi salah satu kunci sukses dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Orang lain akan merasa nyaman dan betah dan senang dengan penampilan diri yang enak dipandang. Mata berpenampilan menarik bukan berarti mewah, tetapi di sini tergantung pada diri individu itu sendiri dalam kaitannya dalam pengembangan diri seutuhnya. Tuh ya, gak perlu mewah. Kalau bapak ya santai aja. Mungkin yang keren itu seperti Pak Kadek Sudarmawan, gurunya gak kayak bapak ya. Bapak sih kebanyakan santai. Tapi di sini usahakan tampil semaksimal mungkin. Bagaimana grooming itu dapat menarik, bagaimana dapat bisa berimpas pada perusahaan itu sendiri. Di sini ya harus diketahui, harus kita ikut aturan, itu aja. Dimana kita bekerja ya ikuti aturannya yang semaksimal mungkin. Tampil apa adanya, yang seminimalis mungkin. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan hari ini. Semoga bisa dicermati. Semoga tampilan kita lebih ganteng ya, lebih maksimal. Gak ganteng, bukan berarti ganteng, lebih maksimal. Yuk, sampai jumpa.